Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Pratama dari Studio 13. Dalam kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yaitu Abah Ibin. Beliau akan mengulas tentang awal dari kerusuhan yang terjadi di Sukabumi pada tahun 65. Versi Abah Ibin. Langsung saja kita simak kisah lengkapnya dari beliau. Ya, Abah. Jadi saya penasaran nih sama teman-teman juga kan ya, Iya, tentang kerusuhan di kota Sukabumi. Kalau nggak salah tahun 65 tuh Pak, ya. tahun 65 betul. Itu sebenarnya penyebabnya apa sih sampai Nah. bisa terjadi kerusuhan yang Iya. sampai kalau nggak salah itu antar etnis ya, Bapak ya? Jadi Iya. ya kan ya? Antara mahasiswa itu. Ya, kejadian mahasiswa antara pribumi dengan orang Cina. ya kan. Jadi itu sebenarnya gimana sih Pak ceritanya Pak? Ini Kalau ceritanya ya. boleh tahu gitu. Ya, ceritanya mahasiswa ITB ya. Waktu itu lagi mau berangkat sekolah, ya mau kuliah, ketabrak. Ya nggak mungkin lah kalau sengaja namanya. Iya, Cuman kecelakaan. ketabrak sama orang Cina. Mm-mm. Si Akeu lah, Cina lah, ketabrak dengan motor Vespa. Motornya motor Vespa ngenabrak. Itu dia jatuh, Iya. bukannya ditolongin, malah dia ngetawain. Itu kejadiannya di daerah Sukabumi atau Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Ini Pertamanya kejadian berarti di Bandung gitu, Pak? Di kejadian di Bandung, Oh. ITB Bandung kejadian. Terus malah dia ngeledek, udah nabrak, Iya. bukannya malah Tanggung jawab atau nolong, gimana? tanggung jawab, Iya. malah ngeledek. Apa namanya, nggak punya mata, nggak punya apa gitu. Dia kan udah pergi. Padahal dia tuh ya seolah-olah cuman kalau parah sih enggak, Iya. cuman kan sakit hati. Nah dia tuh terus ngomong sama teman-temannya, ngomong sama teman-temannya nih di sekolah, ya di tempat kuliahan, dan anak-anak, nah langsung di situ, ya namanya orang mudanya, anak muda, Iya, udah masih panas-panasnya ya, gitu, Pak ya. Ya udah sekarang orang cari orangnya, kebetulan orangnya sih apa tokonya ada, Iya, tahu iya, ada iya. tokonya itu yang nabrak ke si Anu, karena dia yang punya Vespa itu orangnya itu. Nah langsung harita itunya waktu itu Iya. langsung lah diapanya mah dirusak tokonya tuh. Pas dirusak itu kan Chinese yang lainnya ngelawan, Iya. ngelawan Iya, itu pasti. ngelawan. Nah berhubung mahasiswa mah banyak, kan? Banyak. Paginya lagi datangnya hampir seluruh sama masyarakat yang ada, sama pemuda-pemuda Bandung, sama-sama mahasiswa, terus dihancurin Bandung, hancur sampai Bandung itu ya di wilayah itu ITB. Kalau ke sana kalau nggak salah tuh Jalan Braga ya. Iya. Nah, Jalan Braga yang banyak toko-toko yang dekat terminal sekarang tuh udah hancur, Cina-Cina tuh hancur sampai ada apa namanya pengamanan sehingga merembet paginya terus sampai ke dari Bandung tuh apa namanya bukan ke sini lah, ke Cianjur ya, Iya, ke daerah Jawa. Cianjur, ke daerah Jawa Barat ke Cianjur terus dengan dia tuh komunikasi dengan sekolah-sekolah SMA, STM. Oh, jadi merembet dari Merembetnya itu. awalnya berarti dari Bandung. Awalnya Pak, dari ya? Bandung. Heeh. Nah, terus mahasiswa itu ngontek lah, kalau zaman sekarang mah ngontek kan, dulu mah datanglah ke Iya. sekolah gitu. Terus kompak SMA di Cianjur, STM-nya. Terus pokoknya mah tiap SLA aja. Kalau SMP mah enggak ikut-ikutan. SMP enggak ikut-ikutan ya. Cuman SMA, STM dia ikut-ikutan. Nah, gitu. Terus hancur Sukabumi satu hari, wah dibakar. Tapi dibakarnya tuh bukan tokonya, jadi barang-barangnya tuh dikeluarin semua. Dijarahin gitu. Oh, dijarahin. Itu sampai kejujurannya orang yang ngejarah itu, kalau kelihatan misalkan kita masuk ke toko sepatu, terus ada temen asalnya pakai sepatu butut, pas keluar pakai sepatu baru, ketahuan sama temannya malah digebukin. Kenapa Pak itu Nah, gitu? itu kan maksudnya kita itu bukan ngejarah ngambil, Oh, iya. hanya ngancurin. Itu kenapa pakai sepatu? Nah, gitu kan, pakai ngambil sepatu. Jadi Berarti emang niatnya bukan kita kriminal gitu Pak ya. Bukan. Emang itu berarti apa? ngancurin ya, jadi hancurin aja barang-barang dibakar. Terus Kekesalan lah gitu Pak ya. Iya, kekesalan Mengungkapkan gitu. itu ya. itu
sampai Cianjur, terus sampai ke Sukabumi. Nah, pas di Sukabumi kebetulan apa tuh kelas 3 bangunan itu tahun itunya. SLTA berarti. Di SLTA ya di STM. Di STM kelas 3. Nah, terus ada instruksi dari pusatnya itu dari Bandung, dari ITB itu sampai ke sekolah, ke kepala sekolah. Kepala sekolah nggak bisa nolak. Orang datangnya bukan 1-2 yang dari Bandung itu. Nah, terus dia sampai ya terserahlah dipasrahkan ke apa namanya OSIS apa ya ketua ya, OSIS ya. OSIS. Kalau sekarang ketua OSIS ya. OSIS, ya, ketua Nah, OSIS. terus ketua OSIS kebetulan saya anggota OSIS juga nih ya. Nah, terus kelas 3 disuruh mimpin kelas 2 dan kelas 1. Sedangkan kelas 3 itu kalau nggak salah ada 4 kelas. Kelas 3 tuh 4 kelas. Nah, ya satu kelasnya kalau dirata-ratakannya 40 aja. 40 orang ya. Udah berapa kali 3 udah 120 orang. Yang 120 orang itu mimpin satu orang mimpin minimal 20 orang. Apaan kelas 2 sama kelas 1 banyak. Kelas 1 aja ada 4 kelas. Terus kelas 2-nya ada 4 kelas. Cobalah kali jadi bisa mimpin satu orang kelas 3 mimpin minimal antara 15 sampai 20. Nah, di situ dibagi-bagi. Iya. Udah masuk kira-kira jam 3 siang. Jam 3 siang tuh diatur. Kebetulan saya bagian jalan ke Selapit Tanah. Selapit Tanah. Oh, dibagi kemana Dibagi-bagi sana. Pokoknya yang banyak toko-toko Cina, yang banyak rumah-rumah Cina. Nah, di situ saya kebetulan kebagian ke Selapit Tanah. Kalau orang-orang ke kota, bangsa kota ya jalan ABC, terus jalan Ahmad Yani, jalan Pelabuhan, ya jalan Pintu Hek, terus semua dibagi-bagi terus bagi-bagi. Nah, nanti kalau di kota mah nggak gabung. Jadi sudah di situ udah diinstruksikan sama yang pemimpin itu. Jadi pas kita ke kota atau ke kampung-kampungnya ke rumah, jangan ada yang diambil barangnya, tapi dibakar. Nah, seperti kita masuk ke toko 1000, tahu nggak toko 1000 ya? Toko 1000 dulu tuh paling komplit toko 1000 tuh. Sampai dikeluarin semua, dikeluarin ke jalan, dibakar barang-barangnya tuh, itu mah. Nah, terus yang lainnya juga bangsa toko, pokoknya yang toko. Cuman yang nggak kena ada di situ toko namanya toko Bombay. Itu kan toko Bombay bukan Cina, tapi berhubung anak-anak tuh udah bawa garpu yang dari toko besi tuh, garpu itu kaca toko Bombay itu digarpu, tapi nggak kena, nggak pecah. Garpu segitu beratnya itu toko Bombay, toko India, itu enggak. Terus ada di situ ada pengaman. Ini bukan toko Cina, bukan katanya. Jadi ini toko Bombay. Oh, pantesan nggak kena, nggak ada gitu ya udah. Terus ada yang larinya ke toko-toko rumah makan segala macam. Nah, di situ mah ya terserah lah, ada yang mengambil makanan si sebodoh ya, itu namanya juga anak-anak muda ya. Tapi kalau ke toko-toko pakaian, toko segala macam dikeluarin. Nggak ada yang diambil, nggak ada yang dicuri. Nggak ada, malah ada teman saya waktu itu kelas 2, dia masuk ke toko sepatu. Asalnya pakai sepatu butut, pakai sepatu butut. Pas masuk keluar sepatu baru, ketahuan. Malah digebukin, temen sendiri digebukin. Nah, itu jadi niatnya bukan nyuri, nih gitu. Dibuka lagi terus, kayak gitu. Tapi ada orang yang pinter, artinya nyolong ya teman juga, nyolong. Dia tuh masuk ke toko jam tangan. Nah, toko jam tangan kan kalau dulu mah jam tangannya misah antara tali talinya sama jamnya tuh dulu mah misah. Jamnya jam gitu aja, ada yang kecil. Dia pinter, dia dirau gitu, ngosrot dirau, terus dibanting. Terus pakai sepatu pokoknya dihancurin aja. Nah udah aja hancurin terus dia kan paginya sekolah, dia bawa jam 2 kan lagi
Raut dibanding itu malah ada yang gelap di gini. Gitu. Nah pinter nih, bukan orang dibanding tapi masih ada yang nyisa kan gitu. Di tangan tuh ada yang dibanding gitu dah. Nah itulah, nah itu kejadian. Terus tapi anehnya orang Cina nggak mau rugi loh. Orang Cina nggak mau rugi. Pan toko di Cibadak di Sukabumi itu toko apa namanya? Bukan toko pasar. Ya. Pasar yang sekarang yang itu pasar Cibadak, ya pasar Sukabumi. Itu Cina tuh ngebakar pasar. Kan yang dagang di pasar mah yang dagang sayuran, dagang ikan asin itu kan orang kita. Enggak, itu dibakar malah. Dibakar sama Cina. Nggak ketahuan. Tahu-tahunya udah kebakaran ada pasar tuh. Padahal yang ngebakar Cina. Orang Cina mungkin nggak mau rugi ya, gitu. Jadi itu orang bangsa kita juga itu kena imbasnya. Nah, itu udah kejadian gitu. Terus sampai Sukabumi hancur tuh malam Minggu. Itu yang untung mah orang-orang pamulung, orang-orang gila itu mah kan ada apa namanya? Kalau malam nggak boleh keluar tuh apa namanya? Kalau malam tidak boleh keluar. Coba inget nggak kalau malam tuh orang-orang tuh nggak boleh keluar jam malam apa? Iya jam malam sampai jam 9 sampai jam 10 tuh nggak boleh masuk. Jadi harus dia. Tapi kalau orang gila nggak bisa di itu orang gila mah udah aja enak aja macam gitu. Kalau orang-orang yang normal nggak bisa. Nah itu pas paginya hari Minggu kita ngancurin Cibadak. Sampai ke kabupaten berarti kena dari Bandung gitu. Awalnya kan dari Bandung kan itu kan ya? Iya, awalnya dari Bandung, gitu kan? Ya terus Cianjur, terus Sukabumi, terus Cibadak. Nah di Cibadak nih kejadian di Cibadak, ini kan masih merembet ini masalah tadi itu ya. Jadi masih panas lah ya. Mahasiswa itu yang gara-gara itu Cibadak tuh kena imbasnya juga Cibadak. Malah yang pertama datang di Cibadak, berhubung jalan kaki saya dari Nagrag ke Cibadak. Satu orang saya sendiri ke Cibadak, nongkrong aja di depan toko cantik, nggak toko cantik ya toko foto tuh, toko cantik yang dekat stasiun di bawah itu tuh ada toko cantik tuh ya, toko cantik di situ. Saya tuh ada teman si Yoto namanya ya, teman saya tuh ada 4 orang lah, 5 orang nongkrong aja gini. Kalau yang nonton udah banyak. Dulu kan stasiun tuh bukan begitu, ada atasnya gitunya. Toh, yang nonton tuh di pinggir jalan tuh udah banyak di atas. Jadi yang nonton katanya Cibadak mau hancur gitu. Nah, Cibadak saya cuman yang mau ngancurin cuma 4 orang. Terus saya ngobrol, gimana nih? Kata, yuk lanjut nggak? Ayo kita balik ngambil batu. Buat toko apa namanya? Toko cantik. Dirempor, toko baru tengah. Itu polisi nggak larang. Ada polisi. Cuma ngeliatin aja gitu. Ngeliatin aja. Saya lari sampai ke ini sekarang apa namanya? Udah kantor pos langsung ke Cibadak apa namanya? Gelora. Iya. Pasar Labora. Nah, sampai di Labora, dulu belum ada Labora, masih toko-toko Cina. Nah, itu Cina-Cinanya mah nggak ada. Orang-orangnya nggak ada. Tokonya pada nutup, pas digor gitu tuh orangnya mah nggak ada, dicari nggak ada. Terus dia diambilin, keluarin, dibakar. Itu mah bangsa makanan-makanan itu dibakar, dagangan-dagangan. Terutama di situ banyak ada toko-toko bangsa toko hejo, toko elektronik di situ hancur lah semua. Nah ini saya berempat tambah lagi. Nah udah ketahuan saya udah bergerak di Cibadak, baru turun tuh yang ngeliatin tuh pada ikutan. Masyarakat yang pemuda-pemuda pada ikut, kok jadi banyak. Wah, saya tuh terutama saya pertama ingat yang punya mobil truk di Cibadak itu namanya Tan Wesu. Saya masih ingat Tan Wesu. Nah itu dulu. Nah kebetulan mobilnya ada di situ, didorong, dibuang di tempat sampah Lewi Goong. Dulu kan ada jalan ke pojok, ya, ada tempat pembuangan sampah di bawah itu. Wow, di situ didorong. Wah, satu didorong. Truk tuh sampai truk ngecebur gitu. Paling didorongnya paling sama 10 orang lah. Didorong 10 orang jebur udah. Terus lagi, nah saya heran kenapa kok mobil-mobilnya bangsa sedan kok nggak ada. Terus yang lainnya nggak ada, pickup.
tahu-taunya di kantor polisi Cipanas, di Cipanas ya. Saya ke sana Cipanas. Kebetulan waktu itu bantuan udah datang dari Bandung. Mahasiswa udah datang, banyak. Pakai dulu mah pakai truk sih, pakai truk, ada yang pakai mobil, ada yang pakai itu banyak. Masih bantuan, udah bantuan gitu. Kita biasalah, ayo terus langsung bergerak ya gitu. Nah itu yang kasihan, ada mahasiswa terus masuk langsung ke Cipanas kantor polisi. Ada kantor polisi kan di Cipanas, Cipanas. Nah, pas gitu ternyata mobil tuh punya Cina tuh di situ ditaruhnya. Nah pas mau diambil, mau dibakar, mau dibeli itu polisi itu teganya nembak gitu mahasiswa. Ditembak ada, cuman kenanya kakinya gitu. Nah, terus udah nembak itu dia lari. Nah, cuman kebetulan yang lainnya teman-temannya tuh kan kasihan diuber. Polisinya dapat di mana di Cicurug. Polisinya dapat udah dapat gitu bersama nggak tahu lah kesananya ngapain nggak tahu gitu. Berarti melebarnya nggak sampai Cibadak sini, sampai ke Cicurug sana juga? Sampai Cicurug langsung. Akhirnya di Cicurug apa masih merembet sampai ke Bogor nggak? Nggak sampai Bogor, nggak, cuma sampai Cicurug lah, sampai Cicurug hancur juga itu. Nah, itulah itu kejadiannya yang sudah lama itu bukan nggak ada sangkut paut dengan kejadian tahun 65 itu, nggak ada sangkut dengan PKI, nggak ada, gitu mah ada. Emang kerusuhan gara-gara kasus tabrak lari gitu, berarti tabrak, bukan tabrak lari ya, artinya tabrak bukannya nolongin, dilecehin malah dilecehin, itulah kejadiannya itu tahun 65 itulah. Berarti ada titik temunya nggak, Bah? Ada titik terangnya, misalkan apakah berdamai atau pada akhirnya atau gimana gitu? Enggak ada damai. Nggak ada kata damai gitu, nggak ada pertemuan gitu, nggak ada ngobrol. Udah hancur itu, udah di Bandung juga aman, udah nggak lagi. Soalnya udah melampiaskan lah. Ya kegusarannya lah, amarah gitu kan. Amarahnya udah habis, ya udah ada orang terus udah kebalas. Kerugiannya udah, kalau sekarang mah miliaran. Iya. Dulu mah benar. Itulah. Jadi waktu itu saya pengalaman di masalah itu udah. Demikianlah kisah tentang kerusuhan di Sukabumi pada tahun 65 versi Abah Ibin yang dapat kita ambil dari kisah beliau, yaitu kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan, sekecil apapun kesalahan itu. Jangan sampai menunggu hingga masalah itu menjadi besar, apalagi menjadi malapetaka untuk semua orang yang tidak ada sangkut pautnya. Terima kasih telah menyaksikan kami di Studio 13. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.